Jadi gini dok, alhamdulillah memang kebanyakan yang datang istri-istri ya dok, hampir 90%. Oke, istri yang bagaimana yang datang? Nah, istri-istri yang tersakiti pasti. Cocok banget dengan podcast saya sepertinya. Wanita-wanita tersakiti, apa saja wanita tersakiti Nah, itu? kebanyakan nih dok, saya bilang ke klien saya, Bunda, ini bukan berarti Bunda melakukan ini bentuk dari Bunda mengalah dan mengiyakan apa yang dilakukan suami Bunda ya. Tapi niatkan ini sebagai bentuk strategi Bunda untuk mengembalikan kesetiaan suami. Oh, strategi. Bilang ke klien saya, sayang, yuk kita trisam. Oke. Nah, Bahkan itu ada yang lebih parah nih dok. Apa? Dia lebih puas, si suami ini lebih puas ketika istrinya bermain dengan laki-laki lain. Bunda, ada artis nggak yang konsultasi juga? Ada. Artis terkenal lagi. Oh ya? Bunda Ayu Puspita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ayu Puspita adalah seorang guru sekaligus konsultan keluarga dan rumah tangga yang fokus menerapkan metode spiritual dan psikologi Islami dalam memberikan solusi dan menyelesaikan berbagai masalah dalam hubungan relationship maupun rumah tangga seseorang. Saat ini Bunda Ayu telah mendampingi 3.000 istri. Insya Allah. Luar biasa. Aku pengen kenal dulu Bunda Ayu Bunda. Ini umur berapa ya kalau boleh aku tahu? Saya 38. Wow, Anda masih kelihatan awet muda. Masya Allah, terima kasih dokter. Dan background pendidikannya apa kalau boleh saya tahu? Iya, sebenarnya dulunya saya pengajar dok. Jadi background saya itu pendidikan. Guru, betul. Nah, di sini kenapa saya akhirnya ada pada kondisi di mana saya menjadi konsultan rumah tangga, karena saya merasa bahwa ilmu ini penting buat diri saya awalnya. Karena saya juga sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, jadi ilmu ini penting buat diri saya gitu. Nah, sebelumnya saya juga udah lama banget waktu saya jadi pengajar itu, saudara, keluarga, itu juga mempunyai permasalahan rumah tangga yang curhat ke saya. Nah, dari apa yang sudah saya lakukan, saya praktekkan gitu kan, saya berikan kepada orang-orang di sekitar saya untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangganya. Nah, ditambah lagi dok, saya merasa bahwa selama saya jadi pengajar, kan ada anak didik saya nih dok. Anak-anak yang sebenarnya pinter, rajin, tapi kenapa ya ada beberapa hal yang berubah di dalam anak-anak ini gitu. Ada yang lebih suka menyendiri, terus ada yang lebih cari perhatian, mungkin jahilin temennya. Anak-anaknya ini ya? Betul. Anak-anak kecil ya? Iya. Jadi kan memang saya pengajar ya. Saya ngajar di salah satu sekolah Islami di Jakarta Timur waktu itu. Nah, saya melihat, loh kok ternyata banyak sekali ya dampak dari apa yang terjadi di suami istri. Ya, keluarganya gitu. Karena kan pastinya saya juga melakukan pendekatan ke anak didik saya. Kenapa kamu gitu ya? Ternyata memang ketika saya panggil wali murid di sini, dia juga cerita gitu bahwa suaminya pergi dengan wanita lain seperti itu. Jadi si anak ini merasa bahwa, aduh ayahku kok pergi, aku kok nggak dapet ini, gitu. Kok tega banget gitu. Akhirnya ini juga membuat si anak ini jadi berpengaruh gitu di sekolahnya. Ngefek gitu. Ya ke anak-anak ya? Sangat ngefek dokter. Oke, berawal gitu. dari situ. Nah, berawal dari situ akhirnya saya juga membantu apa yang saya dapatkan dari guru-guru spiritual saya. Karena saya juga melakukan metode pendekatan di mana saya memberikan ikhtiar spiritual dan ikhtiar lahiriah dok. Jadi saya memberikan metode di mana Bunda coba bantu diri Bunda untuk menenangkan batinnya dulu. Karena kan sebagai seorang wanita, sebagai makhluk perasa nih dok, ketika ada ujian dalam rumah tangganya kan pasti, aduh perasaannya kan kayak campur aduk ya dok. Nah, untuk membantu menyelesaikan rumah tangganya ini kan perlu ada kondisi batin yang tenang dulu, yang damai dulu hatinya. Makanya saya bantu untuk proses pendekatan secara spiritual Islami, yaitu menata batin dengan proses pendekatan diri kepada Allah melalui doa dan zikir waktu itu. Dizikir. Nah, betul dokter. Oke, berarti cuma dizikir aja atau ada komunikasi kayak gitu, ada konsultasi? Iya, itu juga termasuk ikhtiar lahiriah.
Ikhtiar lahiriah artinya ada edukasi-edukasi tertentu yang saya berikan kepada dulu ya untuk teman, sahabat dan wali murid tadi bahwa Bunda coba lakukan dan terapkan perbaikan komunikasi yang seperti ini sama suami, karena saya lihat kenapa suami Bunda sampai seperti itu bisa jadi dengan kisah yang tadi Bunda ceritakan, secara nggak sadar suami udah jatuh harga dirinya di mata Bunda gitu. Dan akhirnya coba Bunda lakukan pupuk egonya dengan cara yang seperti ini gitu. Jadi sesuai dengan case waktu itu ya, permasalahan yang terjadi. Nah akhirnya saya tergerak untuk, wah ini ilmu yang menarik nih untuk saya bantu maksimalkan untuk saya dapatkan gitu kan. Akhirnya saya juga belajar ilmu psikoterapi waktu itu, hipnoterapi. Jadi saya ikut workshop, seminar gitu. Nah akhirnya saya saat ini bergelut di konsultan rumah tangga. Jadi menjadi praktisi, Dok. Oke, bantuin istri-istri doang nih, bapaknya kagak ya? Nah, jadi gini Dok, alhamdulillah memang kebanyakan yang datang istri-istri ya Dok, hampir 90%. Oke, istri yang bagaimana yang datang? Nah, istri-istri yang tersakiti pasti. Cocok banget dengan podcast saya sepertinya. Wanita-wanita tersakiti, apa saja wanita tersakiti nah, itu? Nah, kebanyakan nih Dok, 90% itu memang kasus perselingkuhan. Dan apalagi pas zaman-zaman COVID nih Dok, wah itu luar biasa. Kasus perselingkuhan yang mampir di meja konsultasi saya. Oke, kita mau bahas pelan-pelan. Jadi kita tadi disclaimer dulu ya, supaya bundanya ini adalah terapis atau konsultan rumah tangga. Iya. Jadi beliau ini melakukan konsultasi dan juga dizikirin ya. Betul. Dizikirin itu berapa lama ya? Jadi gini Dok, amalan zikir itu nggak harus lama banget sampai berjam-jam ya. Saya bilang ke klien saya tuh sering, Bunda lakukan amalan zikir, contoh ya Dok, Ya Rahman Ya Rahim sebanyak 2 kali putaran. Nggak usah cepet-cepet, resapi aja. Ketika Bunda memanggil dan menyebut nama baik Allah, rasakan cinta dan kasih sayang Allah masuk ke dalam diri Bunda. Betul. Jadi di situ Dok, saya membantu klien saya untuk membuka pikirannya bahwa jangan kita terlalu fokus pada, misalnya analoginya ya Dok, 1 lembar kertas putih, di tengah-tengah ada titik hitam. Jangan kita terlalu terpaku sama titik hitam yang ada di tengah, tapi kita juga bisa merasakan warna putih di sekelilingnya. Padahal lebih besar, lebih banyak. Iya betul, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan buat kita. Nah di situ ada kedamaian, kondisi batin yang lebih tenang. Nah di situ Dok akan lebih membantu para istri ini untuk lebih terpancar auranya. Betul. Oke. Itu ya solusi kurang lebih ya. Tapi aku bukan pengen bahas itu sih. Aku pengen bahas tentang istri-istri tadi. 99% wanita yang datang ada masalah rumah tangga, 99% itu karena diselingkuhin. Yang datang di meja konsultasi saya, betul. Oke, pertanyaannya, kira-kira kenapa sih mereka diselingkuhin? Oke, nah sebenarnya permasalahan perselingkuhan itu kan banyak ya Dok. Ada yang suami selingkuh di sini dengan teman kerja. Ada selingkuh dengan teman reunian. Ada yang selingkuh dengan atasan, gitu. Ya, banyak banget sih case-case perselingkuhan. Karena ada laki-laki yang memang dia merasa ya insecure sama istrinya. Hah? Gini, jadi klien saya ini secara jabatan, secara gaji memang lebih tinggi daripada suaminya. Jadi dia merasa insecure. Oke, bisa seperti itu ya? Bisa seperti itu. Akhirnya dia merasa bahwa dia pengen memperlihatkan aku dengan posisi seperti ini juga bisa kok mendapatkan wanita lain gitu. Oke. Jadi kembali lagi ini ke ego. Nah ada juga memang laki-laki yang merasa ya sudah punya jabatan yang tinggi. Tapi nggak semua ya dokter. Ini memang ada sebagian yang memang seperti itu gitu. Dan ini memang pengen menunjukkan ya kuasanya bahwa aku udah punya segalanya. Bahkan ini ada loh perempuan yang mau bisa gitu. Aku dapetin lagi bisa ya. Harta wanita ya. Betul, ya kurang lebih seperti itu Dok. Banyak kalau case-case perselingkuhan kalau saya jabarkan mungkin nggak cukup kalau waktunya 1 jam. Tapi rata-rata memang perselingkuhan ya permasalahannya ya. Yang masuk di meja. Nah saya pengen tanya kayak gini, saya mau berdiri di sisi suami juga nih. Boleh silahkan. Ya, saya mewakili suami-suami yang nonton juga ini. Boleh, ya. Silahkan Dok. Kadang-kadang kebetulan kalau aku sih dengan istriku sih aman ya.
komunikasi kami baik banget gitu ya. Tapi aku kan sering nonton TV nih ya. Dan dari kecil kan sering nonton TV acara perselingkuhan. Dan kebetulan kalau misalnya kita ada di kompleks, aku kan dulu kan keluarga dari sangat miskin. Aku tinggal di rumah susun pernah, tinggal di rumah yang gubuk kayu pernah. Jadi aku cukup melihat tetangga kanan kiri itu kasus perselingkuhan di tetangga banyak banget kayak gitu kan. Aku lihat memang ada laki-laki yang nakal. Betul. Laki-laki yang hobi main wanita. Hobi dugem, hobi main wanita, ada yang memang dia genit lah, ada yang kecelakaan nggak sengaja cinlok lah dengan bawahannya atau dengan temannya atau teman reuniannya. Tapi ada juga istri yang cemburuan. Nah, iya betul. Padahal nggak ada apa-apa loh. Betul. Tapi dia buat ada apa-apa kayak gitu punya, nggak ada masalah apa-apa, tapi istrinya kayak tantrum terus cemburuan terus kayak gitu punya. Itu kan juga bisa jadi masalah, benar ya Bunda? Betul sekali. Nah, itu juga akhirnya kan suaminya selingkuh tuh. Bisa jadi kan dengan kondisi sikap karakter istrinya yang seperti itu kan suaminya selingkuh. Nah, akhirnya istri yang seperti itu juga konsultasi ke saya. Nah, di situ saya jadi penengah, Dok. Penengah di sini saya membantu Bunda, sebenarnya apa yang dilakukan suami ini ada beberapa hal yang perlu Bunda perbaiki. Gitu. Dan di situ beliau juga kebanyakan mengakui kok, Dok, bahwa memang saya salah saya. Saya dulunya Bunda, saya tuh memang sering marah-marah gitu. Emosi saya nggak stabil gitu. Bahkan saya sering ngancem-ngancem suami saya gitu. Sehingga suami saya selingkuh dan sering membandingkan saya dengan selingkuhannya. Saya menyesal. Saya ingin berubah dan ingin suami saya balik. Pertanyaannya Bunda, laki-laki kalau sudah selingkuh itu bisa sembuh atau enggak? Kok kayak penyakit ya sebenarnya? Maksudnya itu bisa, laki-laki kalau sudah selingkuh, itu bisa bertobat atau enggak sih sebenarnya? Insya Allah bisa. Asalkan ada perubahan baik terlebih dulu yang membuat suami yang selingkuh ini menikmati sesuatu hal yang positif di dalam rumah tangganya. Oh, itu juga menjadi penentu ya? Sangat-sangat menjadi penentu, Dr. Richard. Saya pertanyaannya saya berbalik lagi satu lagi. Kalau istri tadi yang suka marah-marah, istri yang cemburuan, overprotective, istri yang pelit, pokoknya banyak lah. Ada beberapa sifat-sifat jelek pada istri juga ya. Datang ke Bunda curhat, dikasih tahu. Pertanyaannya bisa berubah atau enggak juga? Nah, gini dong. Itu kan sifat dasar ya kadang-kadang ya. Betul. Makanya saya bantu beliau untuk menata hati dan pikirannya dulu. Jadi sebelum Bunda ingin mendapatkan perubahan baik di dalam rumah tangga Bunda, mendapatkan perubahan baik di dalam diri suami, Bunda harus melakukan perubahan baik di dalam diri Bunda dulu. Di situ Bunda niatkan bukan ingin mendapatkan perhatian suami atau cinta kembali ke Bunda, enggak. Tapi Bunda niatkan memang Bunda butuh berubah lebih baik untuk diri Bunda sendiri. Dan memang cara Bunda mengikhtiarkan saat ini bersama saya untuk rumah tangga Bunda, niat diri Bunda ya karena Allah gitu. Karena itu jadi penentu keberhasilan Bunda akan hajat-hajat dan doa-doa Bunda nanti. Dibawa ke agama ya nanti ya. Iya, betul sekali. Kalau bimbingan dari saya pasti saya akan bantu giring secara ke keagamaan. Betul. Bunda, saya pengen tanya nih, kalau misalnya ini kan alasan laki-laki berselingkuh. Tadi kan rata-rata permasalahan dalam rumah tangga adalah perselingkuhan laki-laki. Kalau menurut data yang saya baca juga, 99% laki-laki berselingkuh itu karena hubungan seksual. Betul nggak Bunda? Enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga. Karena nyatanya banyak yang saya lebih ini ya Dok, itu juga dalam hal komunikasi juga, kenyamanan Dok. Jadi suami merasa harga dirinya udah jatuh dan tersakiti akan sikap tindakan yang dilakukan istrinya. Yang mungkin tadi Dr. Richard contohkan ya, kurang lebih seperti itu. Jadi dia pengen cari kenyamanan di luar sana gitu. Ya mungkin ada baiknya ketika memang tindakan sikap istrinya yang kurang baik ini kan lebih baik dibicarakan baik-baik. Mungkin datang berdua ke konselor pernikahan terlebih dahulu. Jadi jangan jadikan itu sebagai hal untuk ya udah ketika kamu begini nggak bisa dibilangin ya udah aku ketika ada kesempatan ya menurut si laki-laki ini, si suami ini, wanita ini jauh lebih baik, ya udah kayaknya aku lebih baik pilih wanita ini aja gitu misalnya seperti itu. Tapi kalau berubah kan aku juga kaget ya. Aku membayangkan dengan biasanya aku jadi suami ya. Misal aja baik. Ya. Istriku galak nih. Istriku misalnya pelit nih. Istriku cerewet nih, overprotective nih. Datang ke Bunda. Terus tiba-tiba istriku bilang, Dokter,
Oke. Lu mau minta duit lu? Nah, saya bilang suami kaget juga. Nah, itu Dok, saya bilang kepada klien saya, semuanya butuh proses, Bun. Karena suami Bunda juga perlu pembuktian dari Bunda. Nah, seperti Dokter Cep bilang bahwa ini pasti kamu gini ada maunya kan, gitu kan. Nah, tapi itu tadi ketika kondisi dirinya, perubahan dirinya itu jauh lebih baik, saya yakin pelan-pelan suaminya juga akan kembali ke istrinya. Karena alhamdulillah semua atas izin Allah ya Dok. Suami yang awalnya udah kepincut sama wanita lain di luar sana, udah mau bercerai dengan istrinya, ya pelan-pelan alhamdulillah suaminya balik ke istrinya. Oh iya? Betul Dok. Oke, kita masuk ke contoh nyata nih. Kan banyak nih ya, contoh-contoh di masyarakat nih, suami yang selingkuh nih ya. Datanglah istrinya datang ke Bunda nih. Baik. Dikasih tahu dulu nih, apa masalahnya dicari, perubahan pada istri. Ya, perubahan pada istri. Itu rata-rata suaminya balik. Mau balik. Alhamdulillah, iya. Tapi itu tadi proses nggak secepat membalikan telapak tangan. Tergantung kasusnya juga. Ada yang beberapa bulan baru ada perubahan sedikit demi sedikit Dok. Jadi nggak langsung suaminya langsung balik ya. Paling tidak yang suaminya, karena tindakan tadi istrinya yang Dokter Richard bilang bahwa istrinya awalnya marah-marah begini gitu kan. Suaminya tapi gimana juga nggak marah kan suami selingkuh. Masa sayang lanjutkan ya. Nah, bukan begitu Dok. Maksudnya gini, maksud saya di sini adalah ketika istri di sini melakukan perbaikan hubungan dengan suami itu juga pelan-pelan, paling tidak tahu bagaimana memupuk egonya suami. Oke, kita langsung contoh. Kita tahu nih suami kita selingkuh. Tahu. Kita belum kasih tahu nih, belum ribut nih. Oke. Saya tahu nih, suami aku selingkuh nih. Kayak gimana sih tutorial caranya supaya rumah tangganya masih harmonis dan selamat? Oke, nah tadi Dokter Richard kan bilang bahwa ini awal-awal istri tahu suaminya selingkuh kan. Nah pasti kebanyakan istri kan nggak terima. Kecewa, marah, walaupun sesalah apapun dia kayaknya, kok kamu begini, kok tega kan begitu. Nah di sini ada beberapa istri yang langsung marah ke suaminya, tapi juga ada yang dipendem Dok. Dipendem tuh maksudnya, aku mau ngomong ini ke suami atau enggak ya? Jangan-jangan kalau aku ngomong ke suami nanti suami malah marah. Karena kebanyakan kasus yang saya tangani banyak juga loh Dok bukti-bukti perselingkuhan yang dilakukan si suami ini. Terus istri ngasih tahu ini kamu ngechat sampai segininya. Nah si suaminya ini malah cari pembenaran dan cari kesalahan istrinya. Gaslighting. Gitu. Manipulatif ya. Gitu. Okay. Jadi istri merasa takut. Kalau aku ngasih bukti ini kira-kira suami minta maaf dan sadar atau enggak ya. Nah kegalauan istri ini yang akhirnya kebanyakan datang ke konselor pernikahan, apa yang perlu dia lakukan. Apa yang perlu dilakukan? Nah biasanya kalau datang ke saya ya Dok, saya akan tanya dulu permasalahannya seperti apa. Sebelum ini terjadi rumah tangganya itu seperti apa dulu. Komunikasinya, apakah sering cekcok atau enggak gitu kan. Nah setelah itu saya akan tanya ke beliau, keinginan Bunda ingin bagaimana untuk rumah tangganya. Oke, saya ingin mempertahankan rumah tangga ini Bunda. Oke, kalau begitu karena kondisi Bunda lagi nggak baik-baik aja, karena saya paham Bun, ini pasti rasa kecewa, marah, campur aduk jadi satu, apalagi Bunda tadi bilang ada rasa takut, rasa kecewa. Oke, kita bantu dulu untuk membuang emosi-emosi negatif itu dulu. Oke. Nah, lewat metode spiritual Islami tadi melalui zikir dan doa. Dan saya bantu klien saya untuk lebih memberikan afirmasi positif pada dirinya karena kadang istri itu insecure loh Dok kalau suaminya selingkuh. Bahkan itu berkali-kali. Dia merasa kayak, aku ini kurang apa sih? Apa aku kurang cantik atau mungkin karena aku udah ngelahirin 3 anak terus aku gendut terus aku gimana nih gitu. Jadi ada timbul rasa insecure di dalam dirinya. Oke. Gitu. Jadi rasa insecure ini dibuang, dibantu dimaksimalkan dengan aura ketenangan di dalam diri. Saya meyakini bahwa istri-istri di sini ketika sudah punya aura ketenangan yang jauh lebih positif, ketika dia memberikan pelayanan, sikap ramah untuk suaminya, ketenangan inilah yang nanti akan nular ke diri suaminya sehingga suaminya nanti akan merasa jauh lebih nyaman ketika di dekat istrinya. Apalagi dibantu dengan ilmu-ilmu yang saya berikan, materi-materi yang beliau bisa praktekkan untuk memupuk egonya tadi. Misalnya, Bunda terakhir bilang terima kasih ke suami kapan? Mungkin ada tindakan yang dilakukan suami, tapi suami merasa nggak dihargai.
yuk bunda kasih apresiasi. Oke. Misalnya seperti itu, dengan ya salah satu cara untuk memupuk egonya. Oke. Terus ditambah lagi kasih bahasa sentuhan bun, karena saya lihat dengan kondisi permasalahan bunda ini, karena kesibukan masing-masing ya, bonding emosi, ikatan batinnya itu berjarak. Perbanyak bahasa sentuhan, tawari pijitan ke suami. Paling tidak bun, ketika suami mau berangkat kerja, bunda ucapkan kalimat dan doa-doa positif bunda ke suami. Ayah, ayah mau berangkat kerja. Salim dulu, baru ada kalimat doa-doa positif. Ayah, semoga Allah lancarkan rezeki ayah. Semoga Allah hindarkan ayah dari bala. Maksudnya bala di sini adalah hal-hal negatif sehingga ayah tuh tetap terjaga gitu loh. Maksudnya dalam entah nanti ada godaan wanita di luar sana atau gimana tuh tetap terjaga gitu. Nah, ayah, bunda yakin ayah bisa menjadi ayah yang setia, ayah yang tanggung jawab sama anak istri. Nah, kalimat-kalimat positif seperti itu yang bunda perdengarkan ke suami bunda. Tapi kan sulit ya, kita baru tahu kita diselingkuhin. Nah, kok tiba-tiba masih sulit kan dok? Kayak seolah-olah ini kan pasti ada kebencian, ada kemarahan dalam diri. Makanya dok. Itu 99% kemarahannya. Kalau kayak tadi bunda bilang tadi kayak 0,5% coba. Kayak ikhlas banget padahal dia ke kantor untuk selingkuh. Nah, saya bilang ke klien saya, bunda, ini bukan berarti bunda melakukan ini bentuk dari bunda mengalah dan mengiyakan apa yang dilakukan suami bunda ya. Tapi niatkan ini sebagai bentuk strategi bunda untuk mengembalikan kesetiaan suami. Oh, strategi. Jadi nggak apa-apa bun, mundur 1 langkah tapi untuk mendapatkan 3 langkah ke depan. Sebenarnya saya ini membocorkan ini semua, nanti suami-suami yang lihat, oh berarti istri saya begini. Oh tapi jadi suaminya itu ngerasa sendiri, istri aku sudah baik kayak gini, kok aku masih dan pasti akan, dia, betul sekali itu dok. Istri aku dekatin dengan agama, aku malu aku juga deh mau mendekatin ke agama. Nanti sadar sendiri seperti itu ya metodenya ya. Pastinya dengan doa ya dok. Kalau suami yang tahu diri ya. Hati suami milik dan kuasanya Allah. Kalau kita istiqomah mendoakan suami, bun, kirimkan hadiah surah Al-Fatihah untuk suami bunda. Kita kembalikan suami. Jangan kirimkan air keras. Iya, makanya dok, istri-istri yang datang ke saya disakiti, tapi dia masih mau berikhtiar itu, wah luar biasa sekali gitu. Saya tanya kayak gini, datang suami ya pula kan, datang lagi ke bunda kan, istrinya sudah lakukan terus datang, bunda, suami saya gara-gara saya buat baik, belajar Islam kayak gini punya, suami saya malah mempraktekkan salah satu ajaran Islam. Dia bilang dia poligami aja katanya. Mana bunda? Ya gini dok, kalau masalah poligami saya kembalikan ke pasangan suami istri ini sebenarnya. Tapi memang kebanyakan kan memang istri nggak siap kalau dipoligami. Dan suami juga harus bener-bener tahu kan kalau poligami itu seperti apa. Kebanyakan ada juga dok kasus di mana klien saya itu hancur hatinya ketika mengetahui suaminya di sini sudah nikah diam-diam selama 5 tahun. Nikah siri diam-diam selama 5 tahun dia baru tahu gitu. Ada yang wah macem-macem dokter Richard gitu. Dan itu yang membuat beliau di sini udah hancur hatinya, mau bertahan sulit, berpisah juga nggak siap. Karena berpisah ini juga nggak semudah ngomong, oke, kalau kamu udah nikah siri seperti ini, kita pisah nggak seperti itu. Kebanyakan istri itu mungkin memang nggak kuat ya, tapi masih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan di kepalanya yang mempertimbangkan dia harus mempertahankan rumah tangganya. Istri merasa ini masih ada anak-anak yang masih butuh kasih sayang kedua orang tuanya. Terus ada juga memang dia merasa, istri di sini merasa, aku udah berjuang dari nol sama suami, sampai suamiku saat ini sudah secara materi sudah cukup, enak banget kalau aku cerai terus suami sama perempuan itu. Iya. Gitu. Ada yang seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang membuat si istri ini akhirnya mau nggak mau bertahan gitu. Dan pastinya kalau si perempuan itu atau orang ketiga ini punya niat jahat yang nggak baik, Allah pasti akan perlihatkan. Dan kebanyakan dok, dalam kasus poligami di mana suami yang awalnya selingkuh terus menikahi sirih si perempuan itu, nah di situ ada penyesalan di dalam diri si laki-lakinya ini. Okay. Karena kebanyakan di awal dia merasa bahwa
mengetahui si perempuan itu kan di awal kan kayak semuanya baik ya, belum tahu kekurangannya. Tapi ketika setelah menikah, terus membandingkan istri Syahnya sudah melakukan perubahan baik, terus si orang ketiganya ini sudah mulai kelihatan aslinya kan. Sebagai laki-laki dia akan membandingkan, ini di fase membandingkan, fase logisnya. Oh ternyata ada suatu hal yang aku menyesali situ. Kebanyakan seperti itu, Dok. Karena istri di sini, klien saya bilang ke saya, Bun, suami saya kemarin bilang, aku tuh menyesal, tapi gimana ya ini nasi udah jadi bubur. Apalagi ketika si orang ketiganya ini udah punya anak. Nah itu kayak gimana tuh? Ya kembali lagi diterima memang. Aja? Enggak, Dok. Maksudnya kembali lagi pada komitmen antara si klien saya sebagai istri Syahnya dengan suaminya. Gitu. Karena kan kalau kita menyelesaikan masalah dengan suami selingkuh sama suami sudah menikah sendiri kan pasti beda. Berbeda ya. Karena kan itu sudah, mau nggak mau itu kan udah sah secara Oke, Bunda, aku pengen tanya kayak gini. Aku tetap berpandangan kata-kata cowok kalau selingkuh ya nggak lain kalau misalnya kita ngomongin kenikmatan seksual lah di luar dari istri ya. Entah itu alasannya selingkuhnya apa, tapi kata-kata sih kalau hobi selingkuh sih ya yang dicari sih cowok sih seks ya. Iya. Bunda menyarankan apa sih untuk istri supaya istri itu bisa menjaga suaminya dengan baik dalam hubungan seksual? Oke. Hubungan seksual itu sangat penting nggak? Penting sekali, Dok. Apalagi kalau hubungan Dalam rumah tangga yang sudah cukup lumayan lama. Oke. Pasti kan butuh sesuatu yang diomongkan kan. Karena bisa jadi ada tipe istri yang merasa ya kebutuhan seperti itu ya udah kamu minta ya udah nih aku kasih gitu. Tapi bisa jadi suami pengen sesuatu tapi nggak diomongin sama istrinya. Kenapa pikirannya selalu seperti itu? Suami minta sini deh aku kasih. Kenapa nggak berpikir bahwa ini ada kebutuhan sama-sama? Emang wanita tidak membutuhkan itu kan? Nah seharusnya memang wajibnya ya, Dok. Wanita juga harus wajib punya ilmu itu. Sehingga dia akan lebih mudah untuk membuat suaminya itu lebih setia dan terpuaskan ego batinnya ya sama istri Benar ya Syahnya. berarti ya? Betul. Konsep yang istri melayani suami itu harusnya tidak ada ya seperti itu ya. Harusnya adalah ya sama-sama membutuhkan. Betul. Suami membutuhkan istri juga membutuhkan Betul suami. sekali. Betul seperti itu ya? Karena tes rasanya pasti kan beda, Dok. Ya kan dengan misalnya suami minta ke istri tinggal ngasih aja dengan memang sama-sama butuh kan. Betul. Betul. Oke, lanjutkan. Apa tipsnya jadi? Ya, jadi memang harus pemahaman ya suami istri ini ya, harus keterbukaan, Dok, mengenai komunikasi masalah ranjang ini. Gitu. Jadi contoh keterbukaannya ini apa? Misalnya nih, sayang kamu kalau begini lebih nyamannya yang mana gitu. Itu nggak pernah dibicarakan? Biasanya memang jarang, Dok. Oh. Ada mungkin ya pemikiran dan asumsi sendiri masing-masing suami atau istri nih. Misalnya, kemarin aja dia nolak aku, katanya capek. Enggak, males nanti kalau aku minta lagi ditolak lagi gitu kan. Okay. Akhirnya merasa bahwa hal ini nggak perlu dibicarakan, males nanti takutnya respon istri begini. Tapi ya itu tadi ada asumsi pikiran negatif kita yang ya belum tentu itu 100% terjadi karena belum seutuhnya dikomunikasikan sebenarnya. Deep talk ya jadi ya? Betul. Deep gitu. talk ya. Coba kalau misalnya nih deep talknya ini nggak sesuai dengan apa yang apa yang bisa dilakukan istri. Bagaimana cara menolaknya? Maksudnya, Dokter? Misalnya nih permintaan suaminya agak aneh nih misalnya ya. Okay. Dan istrinya mau nolak nih, kayak gimana caranya menolaknya? Nah, kalau itu memang nggak sesuai dengan syariat Islam. Ada syariat Islam kah untuk berhubungan? Iya, pastinya ada. Gitu. Boleh nanti di-spill ya. Pengen belajar, pengen ini tahu. Ini sensitif ya, Dok ya. Kenapa sensitif? Kan belajar kita di sini. Iya. Jadi nolak baik-baik. Ayah, di sini kalau masalah itu aku nggak bisa, lebih baik kalau gimana kalau variasi yang ini aja gitu. Ada loh, Dok, ini maaf ya, memang agak sensitif, nggak tahu ini nggak ya. Jadi klien saya di sini konsultasi dengan saya, suaminya itu hobi nonton video porno. Oke. Ya, keseringan. Akhirnya bilang ke klien saya, sayang, yuk kita threesome. Oh, oke. Bahkan ada yang lebih parah nih, Dok. Apa? Dia lebih puas, si suami ini lebih puas ketika istrinya bermain dengan laki-laki lain. Wah, itu sudah kelainan kalau itu. Nah, itulah bahayanya nonton video porno. Makanya tadi ada batasan-batasan kan sebenarnya.
Oke. Bahayanya dan larangan Islam melarang untuk nonton video seperti itu kan efeknya luar biasa seperti itu kan. Oke. Kalau dalam syariat Islam sendiri berhubungan seksual antara suami istri itu harus bagaimana sih? Ya, yang sehat dan baik. Nah, sehat yang baik itu ya yang sesuai udah yang diajarkan sebagaimana mestinya ya. Yang misalnya itu nggak berpengaruh negatif pada diri kita atau penyakit lah misalnya seperti itu. Kalau misalnya yang seperti tadi kan jatuhnya ke penyakit kan, Dok. Oke. Ya kurang lebih seperti itu, Dok. Apalagi yang lain cuma gitu aja? Ya, ada beberapa hal lain lagi yang mana hal ini membuat pasangan suami istri ya harus punya keterbukaan komunikasi ya perihal itu. Mana yang boleh dan mana yang nggak boleh sebenarnya. Oke, tapi intinya harus dibicarakan berdua. Intinya ya? komunikasi sih memang, Dok, intinya dikomunikasikan berdua. Keterbukaan, terus di sini juga istri juga nggak perlu jaga image, karena kadang kan ada istri yang malu, Dok. Malunya itu ada variasi-variasi baru yang sebenarnya itu nggak apa-apa gitu kan. Oke. Gitu. Oke. Jadi kalau aku pengen tanya, kalau misalnya dalam hubungan rumah tangga perselingkuhan kayak gini punya, biasanya terjadi itu lebih banyak salah laki-lakinya atau perempuannya sih? Sebenarnya ada yang banyak salah di laki-lakinya, ada yang keduanya juga salah gitu. Berarti lebih banyak laki-laki dong? Kalau kasus biasanya yang salahnya laki-laki atau keduanya salah? Iya, kalau Dokter Richard tanya saya, klien-klien saya yang masuk di meja konsultasi saya, hampir 75% suami yang salah. Kenapa yang dizikirin istri? Kenapa yang nggak dizikirin ya suaminya? Nah, karena kita harus tahu bahwa di dunia ini ada hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Okay. Yang kita kendalikan ya diri kita sendiri. Hal yang tidak bisa kita kendalikan ya suami kita, anak kita, orang tua kita. Gitu. Jadi ya kembali lagi kalau kita di sini ingin melakukan atau lihat perubahan baik orang-orang di sekitar kita termasuk pasangan kita, ya paling tidak kita merasakan perubahan baik itu di dalam diri kita dulu, Dok. Oke. Karena itu akan menular biasanya, akan berdampak juga gitu. Dizikir ya? Iya. Zikir sebagai ikhtiar batiniahnya, tapi juga perlu diimbangi dengan ikhtiar lahiriahnya, di mana ada perbaikan hubungan di situ dengan pasangannya. Oke. Bunda sendiri sudah menikah? Sudah. Anak berapa? 3. 3 anak, oke. Menikah berapa lama? Saya menikah tahun 2007. Oke, saya langsung pertanyaannya. Boleh, silakan. Ya. Bunda sendiri pernah diselingkuhi atau tidak? Oke. Ini galak ya pertanyaannya. Iya, galak juga ya. On point ya, Dok. On point. Nah, kita enggak. Dokter Richard enggak pernah basa-basi. Oke, saya sharing sedikit ya, Dok. Siap. Suami saya dosen. Di situ saya nggak ngeh waktu itu ya. Saya merasa aman-aman aja. Nah, ternyata suami saya pernah cerita bahwa ada salah satu mahasiswi yang deketin dia. Gitu. Nah, di situ saya merasa, oh ternyata ini ya muncul wah ini perlu segera diatasi nih kalau kayak gini gitu kan. Nah, bagaimana saya di sini memahami karakter suami saya terlebih dahulu, memahami betul diri saya sendiri sehingga akan lebih membantu diri saya untuk memupuk ego suami saya. Terus keterbukaan komunikasi juga diperlukan. Terus quality time juga wajib dilakukan dengan ya mungkin ngobrol dulu ya. Paling tidak walaupun kita sama-sama sibuk, 1 bulan kita lakuin ini yuk untuk jalan berdua bareng. Berstrategi ya? Iya, betul. Enggak langsung, ayah seperti ini. Jadi kita ada strategi, oh dia sifatnya kayak gini, kalau aku seperti ini kan dia seperti ini. Aku seperti ini kan dia seperti ini, sifatku seperti ini, waktuku seperti ini, waktu dia seperti ini. Kita bikin strategi supaya sampai ke tujuan. Betul, Dok. Dan juga ada pembicaraan, ayah sikap aku yang seperti ini sama ini buat ayah yang nyaman yang mana. Terus juga hubungan ranjang juga diobrolin. Ayah kemarin yang kita lakuin dari variasi ini, kamu nyaman yang mana, kamu suka. Terus balik juga tanya, kalau kamu suka yang mana gitu. Oke. Tapi itu suami sampai selingkuh beneran? Atau? Alhamdulillah tidak. Kan sudah saya bantu bentengin, Dok. Sudah dibentengin ya. Belum pernah ya? Insya Allah. Belum insya pernah Allah. ya? Merepet mau deh. Sedikit lagi kalau saya kecolongan, aduh. Karena godaan di luar sana banyak kan, Dok.
wanita-wanita ini. Apalagi kalau laki-laki yang ya notabene udah sukses karirnya pasti adalah. Bunda. Gimana dok? Dulu tidak ada yang namanya profesi itu ani-ani. Oke. Sekarang itu menjadi salah satu profesi. Setahu saya waktu saya masih kecil, profesi itu dokter, pilot, ya kita ngomongnya pengen jadi apa? Presiden, direktur. Sekarang ada profesi yang kata-kata banyak digandrungi banyak orang. Nah itu yang saya bikin miris juga dok, karena klien saya tuh cerita bahwa ini ya Allah Bun, ini si pelakornya sampai nggak tahu malu nge-share suami saya foto sama dia di sosial medianya. Bahkan dia itu sempat neror saya pakai chat-chat yang ya pokoknya manas-manasin saya. Misalnya suami kamu aja ke aku begini gini gitu sampai seperti itu dok. Bunda bagaimana cara menyikapinya? Marah, labrak, siap keras. Bun, kalau Bunda emosi kesenengan tuh pelakornya. Oh, itu yang dia mau. Iya, kalau Bunda emosi ya itu memang yang diinginkannya. Karena semakin Bunda emosi, hubungan Bunda dan suami akan semakin jauh. Dan itu akan diambil kesempatan sama si pelakor itu untuk lebih mendekati suami Bunda. Kita anggap aja suaminya Bunda Ayu sudah selingkuh. Baik, oke. Sudah melakukan hubungan ranjang, sudah selingkuh. Bunda maafkan? Oke, gini dok. Setiap seseorang kan punya batasan toleransi ya. Antara saya dengan klien saya juga ada batasan toleransi. Beda-beda gitu. Nah, kembali lagi juga saya akan obrolin ini ke suami saya. Gimana nih untuk tujuan pernikahan kita ke depannya dengan kondisi yang seperti ini? Kalau misalnya dengan perubahan baik yang saya lakukan kamu masih seperti ini. Saya janji Bunda, saya menyesal. Oke, ya udah aku maafin. Aku wakilkan suaminya. Ya udah aku maafin, tapi nggak gratis ya. Yuk kita surat perjanjian di atas materai. Oh. Ada konsekuensi. Ada duitnya? Soalnya nggak gratis. Nah betul, iya dok. Ketika kamu melanggar, maka seluruh aset ada berpihak di begitu dok. Nah itu maksudnya saya. Untung nggak ada istri saya. Maaf nggak gratis itu seperti itu. Gitu ya. Jadi itu juga membantu saya supaya saya juga punya landasan hukum. Kamu nggak bisa main-main nih gitu. Oke. Kalau suami main tangan? Nah, itu tadi dok. Kalau saya pribadi, tanya saya pribadi. Iya. Saya punya batasan toleransi. Saya tuh nggak bisa kamu bicara nada kasar. Oke, mungkin aku masih toleransi kamu kadang sebel terus nada kasar tinggi. Oke, aku nggak apa-apa. Tapi ketika kamu udah main tangan, aku udah nggak bisa maafin. Gitu. Jadi kalau Dokter Richard tanya saya, ya saya akan jawab tegas seperti itu kepada suami saya. Kalau ibu-ibu datang ke... Karena ibu-ibu itu kan beda sama saya batasan toleransinya. Karena gini dok, suami itu akan memperlakukan istrinya sesuai apa yang dimiliki istrinya. Maksudnya gini, istrinya jika suaminya di sini membiarkan itu terus-menerus, suami akan merasa bahwa aku begini kamu juga fine-fine aja kok. Gitu. Ada juga nih dok masalah di mana klien saya ini punya permasalahan di masa lalunya, ayahnya ini suka main kasar, KDRT. Jadi dia tipenya yang, ini permasalahan masa lalunya yang belum terselesaikan ya. Akhirnya dia menemukan suami yang sama-sama punya watak keras seperti ayahnya. Gitu. Nah itu kan artinya dia mengizinkan dirinya untuk juga diperlakukan sama gitu loh. Oke. Jadi kalau dokter tanya sama saya itu batasan toleransi saya. Tergantung ya, batasan toleransi orang lain beda-beda. Betul. Gitu. Bunda, tapi kalau misalnya sudah menikah lama kan banyak yang hubungannya sudah terasa hambar ya. Betul. Nikah 10 tahun, 20 tahun. Bagaimana sih supaya jadi bergelora lagi? Waduh. Oke, sekarang saya mau tanya juga nih dok. Hambarnya ini karena apa? Karena biasanya kan hambar itu terjadi karena beberapa sebab. Kita cari tahu dulu masalahnya kenapa bisa hambar. Baru nanti kita bisa cari solusinya bareng-bareng. Mungkin dalam diri saya bisa, dalam diri suami saya bisa, atau keduanya. Jadi kita istilahnya cari tahu dulu nih, kenapa ini rumah tangga bisa hambar. Mungkin ada grundelan di hati saya yang belum saya sampaikan ke suami saya, yang saya pendem, akhirnya membuat rasa cinta saya ke suami berkurang. Gitu.
Jadi diselesaikan dulu apa nih kira-kira permasalahannya gitu. Diselesaikan. Komunikasi, balik lagi komunikasi. Nah, hambarnya kenapa dulu gitu. Kurang garam, cabai, micin. Ketika sudah dapat, baru nanti yuk gimana nih supaya kita lebih harmonis lagi. Ya misalnya dengan quality time bareng. Kita itu jarang loh ngobrol santai, bercanda bareng. Ya maka dari itu kita sering-sering untuk ngobrol, bercanda bareng. Ngomongin topik-topik yang receh. Itu juga penting buat pasangan suami istri, Dok. Saya pernah lihat loh Dr. Richard di TikTok bersama istrinya kan kadang ngobrol santai gitu kan. Bercanda itu penting banget, Dok. Nah memang seperti itu, harus seperti itu. Harus seperti itu. Iya, itu untuk menciptakan bonding emosi antara pasangan suami istri. Biar nggak bosen. Oke, berarti aku sudah mempraktekkan dengan baik, dokter. Ya. Ada kasus yang pernah selingkuh dengan mertua nggak? Nah, ada, Dok. Tapi ini gokil banget. Pertanyaan dari tim kreatif. Ada, tapi memang nggak terlalu banyak untuk saya tangani kasus yang semacam itu. Gitu. Mungkin itu ada ya, ke-publish ya waktu di infotainment ya. Bunda, aku pengen tanya berita-berita ya, film sekarang ya. Ini kan bukan cuma cowok yang hobi selingkuh. Cewek pun juga hobi selingkuh. Pernah nggak datang ke Bunda kayak gitu istrinya, agak lain ini memang istrinya agak lain. Dia datang terus dia bilang, Bunda, Ayu, aku mencintai pria yang lain, padahal aku punya suami yang ada kayak gitu. Ada. Apa yang aku harus lakukan? Nah, biasanya ketika saya tanya lebih dalam, memang si perempuan ini kenapa sampai selingkuh, dia ada permasalahan sama suaminya, Dok, yang belum terselesaikan. Sehingga kebutuhan si istri ini yang nggak dibicarakan, nggak terselesaikan, terus ada laki-laki yang goda. Kan juga ada ya, Dok, laki-laki ini udah tahu istri orang didekati kan begitu. Nah akhirnya ya dia jatuh cinta karena merasa perhatian itu nggak didapat dari suaminya tapi dari laki-laki lain. Gitu. Masalahnya seperti itu biasanya. Nah saya kembalikan ini ke klien saya. Kalau menurut Bunda sendiri bagaimana? Ya saya tahu ini salah. Makanya saya datang ke Bunda Ayu. Gimana cara saya supaya saya itu nggak ke orang ini. Maksudnya orang yang baru ya? Ya betul. Dan bisa fokus ke suami saya apa yang perlu saya lakukan. Bunda, rumah tangga yang seperti apa yang masih bisa diselamatkan? Yang sehancur apa yang kayaknya sudah nggak bisa lagi diselamatkan? Yang lebih bagus berpisah saja. Bagusnya sih suami istri ini ada kesadaran untuk saling membina rumah tangga yang lebih harmonis ya, Dok. Tapi kalau misalnya suami di sini ada yang selingkuh misalnya, tapi istri di sini ingin mempertahankan rumah tangganya, ingin berikhtiar, ingin berusaha menyelamatkan rumah tangganya, insya Allah masih bisa. Tapi, kalau salah satu masih bisa. Salah satu insya Allah masih bisa. Yang terpenting contoh ya istri ya, di sini memang harus punya energi positif yang kuat, kemantapan keyakinan bahwa suaminya bisa berubah. Dengan ikhtiar lahir batin yang beliau lakukan gitu. Nah yang nggak bisa, Dok, itu biasanya sudah banyak terjadi kezoliman di dalam rumah tangganya. Ada nih klien saya konsultasi dengan saya, udah hampir mau bunuh diri karena udah kena mentalnya ya, Dok. Dimana suaminya di sini selingkuh, udah nggak ngasih nafkah, malah minta nafkah uang ke klien saya untuk selingkuh dengan wanita lain, KDRT. Dan di situ dia masih bingung, masih 50-50. Ini saya bertahan atau enggak ya, Bun? Gitu. Nah di situ saya bantu untuk membimbing beliau. Emang Bun, ganteng banget orangnya? Enggak juga sih, Dok. Tapi nah itu Bun. Itu Dok. Masalahnya tuh klien saya merasa alasannya tuh karena anak. Tapi saya bilang, Bun, anak akan jauh lebih kasihan ketika melihat kezoliman yang dilakukan ayahnya. Saya bilang seperti itu. Terus ya pasti ada beberapa hal yang saya sampaikan ke beliau. Ya memang, Bun, Allah memang gak suka hambanya bercerai gitu. Tapi Allah juga gak suka ketika kezoliman terjadi di dalam rumah tangganya. Jadi takutnya gak ada keberkahan di dalam rumah tangganya ketika kezoliman ini dibiarkan begitu saja. Oke. Bunda, kalau misalnya zaman sekarang ini kan zaman media sosial ya. Kalau misalnya suami selingkuh, wah rata-rata tuh langsung curhat di media sosial. Itu membantu nggak sih sebenarnya? Nggak sih, Dok. Malah lebih ke ada fitnah-fitnah baru sebenarnya.
fitnah-fitnah baru ya takutnya akan dimanfaatin orang, misalnya orang ini udah naksir nih sama orang ini gitu, lagi ada masalah nih aku deketin gitu. Salah satu fitnahnya seperti itu. Terus ada yang takutnya ain di sini ya orang ini kan nggak suka sebenarnya kalau dibeberkan aibnya kan, ya itu malah mengundang hal yang nggak baik juga gitu. Jadi nggak ada manfaatnya sebenarnya untuk share seperti itu. Kalau ya dok, kalau si orang ini masih ingin mempertahankan rumah tangganya. Jadi nggak bagus ya sebenarnya. Nggak bagus kalau memang tujuannya masih ingin mempertahankan rumah tangganya. Tapi kalau di sini... tapi ada loh manfaatnya. Dapat endorsement. Bisa jadi brand ambassador, terutama Athena. Kebetulan Athena suka sih. Nah, tapi endingnya berpisah kan dok? Itu klinik saya. Tapi endingnya berpisah nggak dok? Ada yang balikan, cuma satu sih. Sisanya pisah. Dua balikan. Nah seperti itu dok. Jadi kalau memang niatnya pengen bertahan, memang cara itu nggak bagus, kurang tepat untuk dilakukan. Tapi kalau memang niatnya untuk berpisah dan ya mungkin ada tujuan tertentu ya silahkan. Kapan saat paling tepat si istrinya itu viralin? Aduh. Kasih di media sosial. Ya ketika memang sudah nggak bisa dipertahanin biasanya. Udah nggak bisa dipertahankan lagi. Iya dok. Betul juga ya. Tapi Bunda sendiri belum pernah dikhianatin ya? Kalau dalam pernikahan, alhamdulillah. Ada rasa dikhianatin yang paling berat itu kalau dikhianatin teman sendiri Bunda. Iya. Atau orang yang kita kenal. Betul. Atau keluarga kita. Betul. Itu kan ada beberapa yang relate keluarganya itu selingkuhnya dengan adiknya sendiri. Atau selingkuhnya dengan temannya sendiri. Betul. Atau selingkuhnya dengan dengan apa nih namanya, dengan pasangan duetnya sendiri. Betul. Kayak gitu. Saya ingat dok, saya ingat klien saya datang ke saya waktu di Jakarta dalam kondisi mengandung, dia cerita suaminya selingkuh dengan adiknya sendiri. Gitu. Kayak gimana? Ipar adalah mau? Dan ya seperti itu, ibunya tahu, tapi ibunya nggak ngasih tahu ke klien saya gitu, hubungan mereka gitu. Itu asli dok. Dan ya. Itu sakitnya 2 kali ya? Wah itu. betul sekali. Tapi benar ya, ipar itu adalah maut memang. Ya makanya kan di Islam itu kan harus ada aturan-aturan tertentu ya. Kalau lihat filmnya kan si iparnya ini kan misalnya pakai baju yang terbuka atau di sini sering jalan bareng gitu kan. Jadi memang ada hal-hal yang bisa jadi pemicu sebenarnya. Dan itu harus dihilangkan berarti. Tapi semuanya tergantung sama niat dari laki-laki ini sendiri ya dok. Jadi selingkuh memang semuanya niat dari ya laki-lakinya itu sendiri. Kalau laki-lakinya sudah gitu. main gila, masa bodoh, Bunda mau ngomong apa? Pokoknya aku mau dengan dia. Kalau kamu nggak mau pergi, aku mau dengan dia. Pokoknya aku mau kabur dengan dia. Dan istri yang masih pengen mempertahankan. Gimana tuh Bunda? Nah kalau suami udah seperti itu, yang saya sarankan kepada klien saya, ya udah ikutin dulu alurnya Bun, nggak usah dipaksa dulu. Oh biarin aja. Biarin aja. Udah biarin aja. Apalagi kondisinya suaminya udah pergi tuh ya. Biarin aja. Terus, nah terus apa dok? Saya pengen mempertahankan nih gitu kan. Ya udah Bunda fokuskan ke diri Bunda dulu aja deh. Nanti kan, dia akan rasakan sendiri. Betul. Allah pasti akan tunjukkan yang terbaik nantinya. Mungkin suami Bunda memang tipe yang dia kejedot kepalanya dulu. Dia merasakan sakit dulu. Dia tahu apa yang dia lakukan berdampak negatif sama dirinya. Dia akan balik lagi. Nah, saya ingat dok ini apa ya? Dari kisah klien saya. Awal konsultasi dengan saya, beliau cerita, Bun, ini suami saya udah 2 tahun pergi meninggalkan saya dengan wanita lain, gak ada kabar sama sekali. Tapi saya ingin suami saya balik. Ya mungkin ada pertimbangan beliau ya yang ingin seperti itu ya. Nah kalau udah kayak gini, saya tanya juga, Bunda komunikasinya bagaimana? Gak ada komunikasi sama sekali. Telepon gak, saya juga gak tahu nomornya berapa. Tiba-tiba balik. Nah ini dong. Kangen dia. Makanya kalau dari saya sendiri memang pakai jalur langit. Jalur langit di sini saya memang khususkan untuk ada amalan-amalan tertentu, doa tertentu, zikir tertentu yang dilakukan oleh klien saya. Yang penting apa? Setelah Bunda melakukan amalan ini, bantu diri Bunda, pikiran sama hatinya itu yakin bahwa Allah pasti akan mempertemukan Bunda dengan suami kembali di waktu yang tepat.
Kalau waktunya belum tepat, mungkin 1-2 bulan, berarti memang Allah belum jodohnya gitu ya. Yang terpenting dalam proses ini, Bunda udah tunjukkan versi terbaik diri Bunda, nikmati apa yang bisa Bunda lakukan. Lakukan aktivitas yang membuat Bunda bahagia. Lakukan kebaikan-kebaikan dengan niat mencari ridha Allah. Semoga kebaikan ini mengundang hal baik datang ke dalam kehidupan Bunda. Di sini saya cuma membantu mendoakan klien saya. Dan Masya Allah saya juga waktu itu merinding ya Mbak Dina ya. Jadi klien saya itu telepon menghubungi saya, suaminya balik minta maaf sujud-sujud. Dan saya nggak tahu itu kenapa suaminya balik. Beliau nggak terlalu menceritakan secara detail, tapi alhamdulillah Bun suami saya balik. Karena waktu itu klien saya itu sambil ngurus mertuanya loh. Jadi mertuanya di sini juga pengen anaknya balik gitu. Luar biasa ya cerita dan pengalamannya. Makasih Bunda sudah mau berbagi. Sama-sama. Bunda ada artis nggak yang konsultasi juga? Ada. Artis terkenal lagi. Oh ya? Enggak. Privasi akan tetap saya jaga. Inisial? Enggak. EL? Enggak. Udah aman, insya Allah aman. Terima kasih Bunda sudah datang. Mudah-mudahan bisa banyak membantu keluarga di luar sana. Amin, insya Allah. Terima kasih doanya dokter.